Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Herlina dengan NIM 21080760038 dari Pendidikan Kimia 2B. Di sini saya akan membahas tentang analisis kualitatif kation dan anion. Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Kimia analisis secara garis besar dibagi dalam dua bidang, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif membahas identifikasi pada zat-zat. Urusannya adalah unsur atau senyawa apa yang terdapat dalam suatu sampel atau pada contoh. Pada dasarnya, tujuan analisis kualitatif adalah memisahkan dan mengidentifikasi sejumlah unsur. Sedangkan pada analisis kuantitatif berurusan dengan penetapan banyak suatu zat tertentu yang ada dalam sampel atau pada contoh. Analisa kualitatif merupakan suatu proses dalam mendeteksi keberadaan suatu unsur kimia dalam cuplikan yang tidak diketahui. Analisa kualitatif juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mempelajari kimia dan unsur-unsur serta ion-ionnya dalam larutan. Dalam metode ini, kita menggunakan beberapa preaksi, diantaranya preaksi golongan dan preaksi spesifik. Kedua preaksi ini dilakukan untuk mengetahui jenis anion atau kation suatu larutan. Regensia golongan yang dipakai untuk klasifikasi kation yang paling umum adalah asam klorida, hidrogen sulfida, amonium sulfida, dan amonium karbonat. Klasifikasi ini didasarkan atas apakah suatu kation bereaksi dengan regensia ini dengan membentuk endapan atau tidak. Sedangkan metode yang digunakan dalam anion tidak sesistematik kation, namun skema yang digunakan bukanlah skema yang kaku, karena anion termasuk dalam lebih dari satu golongan. Kation-kation berdasarkan sifatnya terhadap beberapa regensia diklasifikasikan dalam 5 golongan, yaitu golongan 1 meliputi timbal, merkuri, dan perak yang membentuk endapan dengan HCl encer. Golongan kedua yaitu ada golongan 2A meliputi merkurium 2, tembaga, bismut, dan kadmium. Sedangkan golongan 2B meliputi arsenik 3, arsenik 5, stibbium 3, stibbium 5, timah 2, dan timah 3 dan 4. Golongan ini larut dalam HCl tetapi membentuk endapan dengan hidrogen sulfida. Golongan ketiga meliputi kobalt 2, nikel 2, besi 2, besi 3, kromium 3, aluminium, zinc, dan mangan 2. Golongan 3 larut dalam HCl dan H2S, tetapi membentuk endapan dengan amonium sulfida dalam suasana yang netral. Golongan keempat ada kalsium, strontium, dan barium. Golongan 4 ini membentuk endapan dengan amonium karbonat dan amonium klorida. Golongan terakhir yaitu golongan 5 yang meliputi ion magnesium, natrium, kalium, amonium, litium, dan hidrogen. Selanjutnya adalah identifikasi kation golongan 1. Pada larutan contoh yaitu Pb2+, Hg2+, dan Ag+ ditambahkan dengan HCl encer akan menghasilkan endapan putih, yaitu PbCl2, Hg2Cl2, dan AgCl, dan ditambah dengan air panas, maka akan menghasilkan filtrat yang mengandung Pb2+, dan residu yaitu Hg2Cl2 dan AgCl. Pada filtrat yang mengandung Pb2+ ini, jika ditambah dengan H2S atau HCl, akan menghasilkan endapan hitam PbS, dan jika ditambah dengan Ki, maka akan menghasilkan endapan kuning PbI. Dan jika ditambah dengan NaOH, maka akan menghasilkan endapan putih
PbOH2. Selanjutnya ada kation golongan 2. Pada bagian tersebut dijelaskan bahwa ada larutan contoh yang berupa kation dari golongan 2 dan ditambah dengan H2S maka akan menghasilkan endapan putih, endapan kuning, endapan merah jingga, dan endapan coklat. Dan jika ditambah dengan amonium polisulfida maka akan menghasilkan endapan berupa HGS, Bi2S3, CuS, dan CDS, dan juga menghasilkan filtrat berupa AS3+, AS5+, Sb3+, Sb5+, dan Sn2+. Di sini terlihat bahwa ada golongan kation 2A, di mana Hg2+, jika ditambah NaOH, maka akan terbentuk endapan merah kecoklatan HgO. Dan jika ditambah Ki, akan terbentuk endapan merah HgI. Dan jika ditambah dengan SnCl2, terbentuk endapan putih Hg2Cl2. Selanjutnya kation Bi3+, yaitu jika ditambah dengan NaOH, maka akan terbentuk endapan putih BiOH3. Sedangkan jika ditambah dengan Ki, maka akan terbentuk endapan hitam BiI3. Dan jika ditambah KCN, maka terbentuk endapan putih BiOH3. Selanjutnya adalah golongan 2A untuk Cu2+ dan Cd2+ bisa dilihat pada layar. Selanjutnya ada kation dari golongan 2B. Yang pertama ada As3+. Jika ditambah dengan campuran magnesia, yaitu campuran antara MgCl2, NH4Cl, dan sedikit NH3, larutan tidak akan membentuk endapan. Sedangkan jika ditambah dengan AgNO3, maka akan terbentuk endapan kuning Ag3ASO3. Dan jika ditambah dengan CuSO4, maka akan terbentuk endapan hujai tembaga arsenik. Dan jika ditambah dengan SnCl2, maka terbentuk endapan coklat 2AS. Yang kedua yaitu ada As5+. Jika ditambah dengan campuran magnesia, akan terbentuk endapan kristal putih magnesium amonium arsenat. Dan jika ditambah dengan AgNO3, maka akan terbentuk endapan merah kecoklatan Ag3ASO4. Untuk golongan 2B selanjutnya bisa dilihat pada layar untuk reaksi-reaksi larutan. Selanjutnya ada kation dari golongan 3. Terlihat bahwa di layar ada bagan yang sudah dijelaskan. Rasanya di situ ada subgolongan aluminium dan nikel dengan ditambah dengan larutan NaOH untuk memisahkan golongan-golongan tertentu. Selanjutnya yaitu identifikasi besi. Terlihat di bagan bahwa Fe2+ jika ditambah SCN maka akan terbentuk larutan merah FeSCN63-, dan jika ditambah dengan FeCN64- akan terbentuk endapan biru Prussian. Selanjutnya ada identifikasi kobalt. CO2+ jika ditambah dengan KSCN akan terbentuk larutan biru COSCN42-. Dengan persamaan reaksi CO2+ ditambah 4SCN akan terbentuk COSCN42-. Selanjutnya identifikasi mangan. Terlihat bahwa di bagan ada Mn2+, dan jika ditambah dengan HbIO3 akan terbentuk larutan ungu MnO4. Dengan persamaan reaksi 2Mn2+ ditambah 5HbIO3 ditambah 9H+ akan terbentuk 2MnO4- plus 5Bi3+ dan 7H2O. Kemudian identifikasi nikel. Ni2+ jika ditambah dengan NH3 akan terbentuk NiNH362+.
Dan jika ditambah dengan CH3C2NOH 2 kali, akan terbentuk endapan merah NiC8H14N4O4 dengan persamaan reaksi yang ada. Kemudian, identifikasi pada AlOH4- ClO42- ZnOH4-. Jika ketiga larutan tersebut ditambah dengan HNO3, maka akan terbentuk Al3+, Zn2+, Cl2O7-2-. Dan jika ditambah dengan NH4OH berlebih, akan terbentuk endapan putih AlOH3 dan ClO42- ZnNH342+. Nah, jika ClO42- dan ZnNH342+ ditambah dengan Ba2+, akan terbentuk endapan kuning BaClO4. Jika ZnNH342+ diteteskan ke kertas ditizon, akan berwarna merah keunguan. Selanjutnya, kation golongan 4. Ada Ba2+, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, dan NH4+. Yang pertama, pemisahan dan identifikasi Ba. Barium sulfat merupakan garam sulfat yang sangat tidak larut dengan air, sedangkan kalsium agak larut dan yang lainnya larut dalam air. Pemisahan barium dengan kation lainnya berdasarkan hal tersebut. Penambahan amonium sulfat akan memberikan endapan putih jika terdapat barium. Uji selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan uji nyala yang memberikan warna hijau kekuningan. Untuk identifikasi selanjutnya yaitu Ca2+, Mg2+, Na+, K+, dan NH4+, bisa dilihat pada layar. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis anion. Salah satu cara penggolongan anion adalah pemisahan anion berdasarkan kelarutan garam-garam perak, garam-garam kalsium, barium, dan seng. Pada umumnya, anion-anion dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, golongan sulfat, yang terdiri atas SO42-, SO32-, PO43-, ClO42-, Cl2O7-2-, BO33-, ASO43-, dan ASO33-. Anion-anion ini mengendap dengan Ba2+ dalam suasana basah. Yang kedua ada golongan halida, yang meliputi Cl-, Br-, I-, dan S2-. Anion golongan ini mengendap dengan Ag+ dalam larutan asam atau HNO3. Yang ketiga ada golongan nitrat, yang meliputi NO3-, NO2-, C2H3O2-, yang semua garam dari golongan ini adalah larut. Selanjutnya kita bahas tentang golongan halida. Di sini saya akan memakai contoh dari klorida atau Cl-, yang larutan yang digunakan adalah NaCl. Nah, di sini jika ditambah dengan H2SO4 pekat, maka akan melepaskan gas HCl dan asap putih. Dan jika ditambah dengan MnO2 dan H2SO4, maka akan melepaskan gas Cl2 warna kehijauan dan bisa memutihkan kertas lakmus. Dan jika ditambah dengan AgNO3, maka terbentuk endapan perak klorida. Dan jika ditambah dengan timbal asetat, endapan akan terbentuk yaitu endapan putih timbal klorida. Yang kedua ada golongan dari sulfat. Di sini saya memakai contoh dari SO4-2-. Larutan yang digunakan yaitu Na2SO4, di mana jika ditambah dengan BaCl2 akan terbentuk endapan putih barium sulfat, dan jika ditambah dengan merkurium nitrat, endapan yang terbentuk yaitu endapan kuning. Dan jika ditambah dengan AgNO3, maka akan terbentuk endapan kristal putih. Dan jika ditambah dengan asetat, maka endapan yang terbentuk adalah endapan putih timbal sulfat. Dan jika ditambah dengan benzidina hidroklorida, maka akan terbentuk endapan putih benzidina sulfat. Golongan selanjutnya itu golongan nitrat,
Di sini saya akan memakai dari NO3-. Larutan yang digunakan adalah KNO3, yang jika ditambah dengan H2SO4 pekat akan menghasilkan uap nitrogen dioksida yang coklat kemerahan dan uap asam nitrat yang berbau menusuk. Dan jika ditambah dengan H2SO4 pekat dan logam Cu, maka menghasilkan uap nitrogen dioksida yang berwarna coklat kemerahan dan larutan menjadi biru. Dan jika ditambah dengan difenilamina, akan terbentuk cincin biru di atas larutan. Dan jika ditambah dengan nitron, akan terbentuk endapan kristalin putih. Dan jika direduksi dalam basa, maka akan melepaskan gas amonia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.